Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri haram, perbuatannya muharram, hukumnya haram. Kenapa berhukum haram? Sebab ketika seorang mencuri kecil atau banyak, itu pasti meruntuhkan kehormatannya. Itu awalnya amal, jamaknya a'mal. Semua perbuatan kita disebut dengan a'mal, di dunia dinilai, di akhirat dihisab. Nah, apa yang jadi standar ukurannya hisab kita itu tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Nabi dalam konteks kehidupan dunia kita. Di dunia kita dinilai, di akhirat kita dievaluasi, catatannya muncul. Maka standar penilaian itu, kata Nabi, menggunakan huruf ba, ada ikatannya. Ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di situ diuraikan dari mulai alif sampai ya. Apa maknanya? Alif ada berapa makna? Ba ada berapa makna? Sampai ya. Di kitab itu disebut huruf ba itu punya 14 makna. Ada ba'nya ghayah, ada ilsaq, ada musahabah, ada tab'id, ada istighraq, ada tahdid min duni tab'id, ada tahdid ya ma'a tab'id. Paham? Tidak. Ada ba' taukid. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ba'nya taukid. Bismillahirrahmanirrahim, ba'nya di situ ada musahabah, ada ilsaq, ada ghayah. Wamsahu bi ru'usikum saat wudu. Wudu itu ada 6 rukunnya, 4 basuhan pokoknya, 1 niat, 4 basuhan pokok. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, 1, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, 2. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kepala, saat ke kepala menggunakan ba, yang lain tak pakai ba. Nanti yang keempat ba-nya hilang lagi, jadi mansub lagi, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ada seorang mahasiswa, dia menulis disertasi doktor hanya untuk menjelaskan dari uraian hukum ba di ayat wudu ini. Ba 1 huruf. Dijelaskan sampai pendapat ulama. Ternyata di situ ada ba istighraq. Istighraq itu adalah mengusap dari depan sampai ke belakang seluruhnya, balik. Yang kedua ada tab'id min duni tahdid, sebagian tapi tanpa batas. Yang penting bagian kepala, bukan rambut ya. Jadi salah dengan masaha itu beda. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Faghsilu wujuhakum, ambil air, tumpahkan di wajah. Tapi wamsahu, ambil air, percikkan. Nah, ini yang diusapkan, masaha ru'us, kepala. Itulah detilnya Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, tak mungkin detil begini. Setiap orang yang hidup punya kepala. Yang punya kepala punya rambut. Ya, coba bayangkanlah kalau ayat itu bunyinya wamsahu bi syu'urikum, susah cari rambut tuh. Ada orang di kepalanya tak ada masalah, silahkan usap depan sampai belakang, istighraq. Tapi kalau ada penyakit sedikit luka, kata dokter tak boleh kena air. Maka bagaimana? Apakah dia tayamum? Tidak. Ternyata huruf ba di sini itu ada fungsinya tab'id min duni tahdid. Boleh diusap sebagian, yang penting dia bagian kepala. Jadi di sini ada luka, usap yang di sininya, sah wudunya. Perempuan yang akhwat dalam kondisi tak bisa buka hijabnya, tak usah ambil air dibasahi kerudungnya. Ambil sedikit ya, kemudian percikan, usapkan ke bagian yang masuk bagian kepala tanpa harus dibuka kerudung atau jilbabnya. Bak yang ketiga, at-tahdid ma'at tab'id. Imam Syafi'i, diusap bagian kepala tapi ada batasnya. Batas utama bagian ubun-ubun di sini. Nah, itu huruf ba.
diuraikan ini dari pendapat ulama, dari ulama bersanad sampai penjelasan nyampe ke Nabi, dari praktek para sahabat dicontohkan dari Nabi, maka dia mendapatkan doktor dari satu huruf ba. Silahkan yang belum S3, ada ta, ada fa, ada ya, ada ha, sampai lamnya dari a'mal di sini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Ada dua jenis alif lam, ada alif lam ma'rifat, ada alif lam istighraq. Alif lam ma'rifat litta'at, untuk mengkhususkan sebuah hukum. Masjid, banyak masjid mana saja. Al-masjid, masjid yang ini bukan yang lain. Ada al yang kedua mencakup semua tanpa kecuali, istighraq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, semua pujian tanpa kecuali, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau Sidin punya anak lulus, bagus, ujian Quran 30 juz, dapat pujian dari kawan. Wah, anak antum tuh luar biasa, bacaannya bagus, hafal Quran. Lalu antum katakan, alhamdulillah, saya tidak ada peran, semua ini karunia Allah. Kalau dia bagus, dia baik, semua pujian itu pun semua milik Allah, saya tak punya peran. Itu kalau mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, semua karena Allah, tapi ya saya juga berusaha lah, saya didik. Nah, itu mengambil sebagian dari alif lam itu. Nah, arti innamal a'mal, itu alnya itu istighraq, semua perbuatan kita, yang kecil, yang besar, yang tak tampak langsung, yang tampak. Yang tak tampak itu perbuatan hati, iri hati, karena itu bukan iri akal, bukan iri mata, bukan iri telinga. Ini alat semua untuk menampakkan apa yang ada dalam hati. Iri hati, penyakitnya hati. Penyakit-penyakit fisik disebut da, likulli da'in dawaun. Kalau itu sudah merasap ke hati, menggunakan marad, fi qulubihim marad. Obat penyakit fisik itu dawa, obat penyakit hati itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran surah 17 ayat 82. Nah, itu kalau masuk ke dalam hati. Obatnya nanti khusus, insyaallah kita pelajari. Ada penyakit yang kedua, yang tampak. Bil jawarih, kelihat, nampak, terlihat. Dari hati ada hasad, keluar jadi kata-kata kotor di lisan. Nah, itu kotor, itu tampak, terdengar, terlihat. Semua perbuatan kita, baik yang ada di hati ataupun keluar jawarih dalam bentuk perilaku ini, maka itu disifati dengan kata a'mal. Dinilai oleh Allah, disampaikan lewat lisan Rasulullah bin niyat. Semua akan dilihat berdasarkan niatnya, motivasinya, tujuannya apa. Karena itu para ulama di semua amalan mereka, menulis kitab, mengaji, mengajar, selalu mengingatkan pada dirinya, selalu mengingatkan pada jamaah santrinya, pertama kali memulai untuk meluruskan niat. Karena tidak semua orang beramal itu niatnya dipandang benar oleh Allah dan Rasulnya. Tadi ada sholat subuh. Apakah semua orang yang sholat subuh itu dianggap benar niatnya? Belum tentu. Walaupun ia berniat, tapi terlihat bagaimana suasana hatinya. Maka oleh Al-Quran dibagi dua bagian. Antara orang yang khusyuk, ingin dilihat Allah, yang kedua orang khusyuk ingin dilihat makhluk. Orang khusyuk ingin dilihat Allah disebut sifatnya ihsan, orangnya muhsin. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, juga tersambung pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang, kita masuk ke ihsannya saja. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. حدثنا قال عن ابن عمر أبي حفص رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
Ittala alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال يا محمد أخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Perhatikan cara menerjemahkannya. An ta'budallaha, engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah. Nah, ini jarang diketahui terjemah seperti ini. Kalau Sidin lihat terjemahan itu selalu umumnya begini, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Jarang diketahui ada terjemah engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah. Karena memang semua tugas kita itu beribadah kepada Allah. Ya, itu ada di Quran surah 51 ayat 56. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau itu ada di Quran surah 98 ayat 5, tak fokus ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Maknya nafi, illanya itsbat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Saya tak cipta jin dan manusia itu. Alif lamnya itu istighraq. Dan sifatnya tunggal menggunakan ins. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Ada Bashar, nama pertama Bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada ins, dipasangkan seringkali dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Ada disebut insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ar-Rahman 'allamal khalaqal insan. Ada disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada disebut bentuk jama menunjuk makna sosial, nas, an-nas. Surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini, Qul a'udzu birabbin. Nah, kalau menunjuk kepada dasar sifat, karakter, bawaan diri, itu disebut ins. Sehingga Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan aku tidak pernah mencipta satu pun manusia dengan karakternya, perbuatannya, sifatnya, kecuali illa tasbit liya'budun, li'nya ghayah, supaya menjadikan semua kegiatannya dengan karakternya, dengan sifatnya itu ya'budun, nih harakatnya kasrah di ujungnya itu, supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepadaku. Jadi kita mesti memastikan semua kegiatan kita menjadi ibadah. Itulah sebabnya seluruh kegiatan kita di dalam Islam itu dipandu dengan doa. Tak ada satu aktivitas pun dalam Islam yang tak ada doanya. Silahkan lihat. Kita dari bangun tidur sampai tidur itu ada doa. Tadi bangun tidur ada doanya? Bukan hanya doa, dipandu cara bangunnya. Sidin lihat Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan saat beliau numpang tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Letaknya kalau Anda umrah atau haji, belok ke kanan dari Zamzam atau Safa yang ke arah ada istana raja itu, kemudian belok kanan, lihat ke kiri ada pintu 126, setelah itu yang dekat jembatan, tengok kiri itu ada babun Nabi, gate Nabi, di situ lokasinya. Sebelum Isra dan Mi'raj, beliau dari situ kemudian ke Ka'bah, salat 2 rakaat, kemudian
berangkat. Ini di lokasi ini tinggal, ingin tahu kegiatan Nabi dari bangun tidur. Anak kecil belum baligh, cinta Nabi, ingin tahu bagaimana bangunnya Nabi malamnya, menginaplah di rumah bibinya ini untuk melihat bagaimana amalan malam Nabi. Jadi nanti hadis salah satu tentang sholat malam, jumlah rakaatnya, salah satu kegiatan Nabi bangun dari tidur, itu yang meriwayatkan anak kecil belum baligh. Nah, kalau ada anak dididik orang tua, ilmunya dia amalkan, orang tua mengajarkan Al-Fatihah, seakan Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya, dia bacakan dalam sholat, maka setiap sholat pahalanya mengalir ke orang tuanya. Karena itu dalam ilmu hadis, jika ada seorang anak dididik orang tuanya lalu menyampaikan hadis, maka biasanya nama anaknya dihilangkan, nama orang tuanya dimasukkan. Nama anaknya Abdullah, bapaknya Abbas, Abdullahnya dibuang, Ibnu Abbas yang ditampilkan, Ibnu Abbas. Umar punya anak Abdullah, Abdullahnya dibuang, Ibnu Umar yang diviralkan. Amr bin As juga punya anak, dibuang nama Abdullahnya, namanya Ibnu Amr Ibnul As, Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. 3 Abdullah, tiga-tiganya beda keahlian, beda keahlian ya. Nah ini sanad, ilmu sanad. Jadi setiap kita baca itu 2000 hadis Ibnu Abbas itu. Jadi setiap satu hadis yang kita baca, bapak dapat pahalanya. Abbas itu pedagang. Abbas itu pedagang, tapi setiap beliau aktivitas, sepekan itu punya waktu mengaji dengan Nabi. Waktu senggangnya disiapkan mengaji. Paman Nabi, paman Rasulullah, dekat dengan Nabi, dibebaskan riba pertama dalam Islam, riba pamannya, dijauhkan dari perbuatan buruk, sibuk berdagang, masih sempat mengaji. Ahli bait Nabi masih sempat mengaji. Saya, Ulun, Sidin, sahabat Nabi bukan, paman Nabi bukan, tetangga Nabi juga tidak. Sesibuk apa sampai kemudian kita lupa dengan mengaji? Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya beliau bangun tengah malam, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Ya, kalau kita sekarang sekitar setengah 2, jam 2 begitu. Ya. Maka famasaha, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi tidak langsung berdiri, duduk, tenangkan dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumi, lalu menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Karena nanti ada hadis lain berbunyi, jika kalian kemudian tertidur, bangun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka cucilah tangan terlebih dahulu. Ya kan? Karena kalian tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya. Nah, jadi dengan bagian tangan yang bersih, hilangkan ngantuk dulu. Nah, dari situ barulah baca doa. Jadi bukan saat ngantuk baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, begitu amatana itu sudah 4:30 lah. Alhamdulillahilladzi niat pukul 3 tuh. Amatana begini sudah 4:30. Ya, wa ilaihin nusyur. Faqara khawatima surah Ali Imran, maka membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, ayat 190 sampai ayat 200. Fadhaba ila shinin mu'allaqa, maka pergi ke tempat tertutup, fatawadda, beliau berwudu. Nanti hadis tentang bacaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, penguat riwayatnya dari sahabat Muadz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu ada doa, bangun tidur sudah ada doa. Makan ada doanya? Masuk masjid ada doa? Ini saya tanya nih, masuk masjid dengan keluar masjid doanya sama atau beda? Kalau manusia yang buat, takkan pikir panjang, sama saja lah. Tapi karena ini tuntunan ilahiyah melalui sifat nubuwah, masuknya jangankan doa, kakinya pun diatur. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk doanya ini, keluarnya begini, ada maknanya. Masuk toilet berbeda lagi, kakinya diatur. Masuk dengan keluar berbeda, doanya tak sama.
Masuk masjid kaki kanan, keluar toilet kaki. Oh. Semua ada doa. Fungsi doa yang pertama itu, fungsi yang pertama, dia punya dua fungsi. Fungsi pertama, menjadikan kegiatan kita sebagai ibadah saat yang bersamaan. Kalau tak tahu doanya, rumusnya sederhana. Kata Nabi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik-baik dhibalin yang dipandang baik oleh hati terdalam kita. Istafti qalbak, hati kita ini bisa menilai yang paling dalam perbuatan itu baik atau tidak. Karena itulah fitrah hatinya akan mencela ketika perbuatan yang dikerjakan tidak baik. Tak percaya, sidin keluar masjid, coba-coba pakai sendal orang. Ini contoh, jangan dipraktekkan pakai ini. Tanya kenapa berustad? Ustaz katalah, katakan. Itu saat dimasukkan kaki ke sandal orang, hatinya akan berkata, itu bukan punya engkau. Punyamu yang tadi itu sana. Memang mirip, tapi bukan itu punyamu. Hatinya berkata itu baik. Nah, setiap perbuatan baik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, doa yang kita bacakan itu merubah perbuatan dari sekedar hukum dunia menjadi ibadah, dari adah menjadi ibadah. Dunianya dapat, akhiratnya teraih. Apa fungsi minum? Minum itu fungsinya menghilangkan haus. Jadi Anda tidak baca bismillah pun minum, haus hilang. Itu fungsi dunia. Tapi kalau itu ingin berubah menjadi ibadah, maka sertakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, maka perbuatan itu amalnya mendapatkan sifat baru yang merubah amal itu menjadi ibadah. Apa sifat barunya? Sholih. Maka amal itu tidak sekedar amal, tapi menjadi soleh. Kalau ada perbuatan tidak menggunakan sifat soleh di dalamnya, tidak dikerjakan karena Allah, bukan karena imannya, maka amal itu sekedar menjadi amal, tidak ada solehnya. Contoh, zaman Nabi SAW, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu si fulan tetangga itu baik, dia suka bantu orang, amal sosialnya banyak, tapi dia tidak beriman. Dia belum beriman sampai saat itu. Bagaimana status amalnya? Karena ini kaitan dengan iman dan kufur, maka tak boleh menghukumi sembarangan. Awas, ini hati-hati. Iman kufur itu bukan penilaian kita, hati-hati. Ada standarnya sangat ketat. Kalau keluar kalimat itu, dia mencari pemiliknya. Di bumi tak ketemu, dia ke langit mencari. Di langit tak ada, di bumi tak ada, kembali kepada yang menuturkannya. Hati-hati. Maka turun ayat Quran surah ke-25 ayat 23, Al-Furqan ayat 23, untuk merespon pertanyaan tadi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Solehnya tidak ada. Wa qadimna, dan demi keagunganku, naknya itu ta'zimun nafsi, di ta'zimi sya'ni. Dan demi keagunganku aku bersikap adil. Kalau ada orang belum beriman dan berbuat baik, ada orang belum beriman, sedekah, dia bangun jalan, dia bantu orang, maka aku segerakan balasan itu di dunia untuknya, karena dia mengerti orang sayang dengan dia, perhatian dengan dia, proyeknya dia bisa lancar, pekerjaannya baik, hukum dunia. Tapi di akhirat tak bisa menggunakan hukum dunia, tak adil kalau pakai hukum akhirat. Sidin dari Kalimantan pergi ke Malaysia, kan yang dipakai hukum Malaysia. Pergi ke Amerika, yang ditaati hukum Amerika. Toilet di Banjarmasin dengan toilet di Lebak Bulus Jakarta itu bisa berbeda. Saya biasa tak bayar. Di mana? Banjarmasin. Ini Lebak Bulus, Pak. Hukum beda. Di dunia saja beda tempat, beda hukum. Kita ke akhirat ingin sama hukum, mustahil. Jadi masuk alam kubur saja hukum dunia sudah tak ada.
Di dunia pakaian kita beginilah. Ya, masuk alam kubur tak dibawa ini semua. Benda-benda dunia selesai. Ya. Ini handphone paling bagus pakai merekam update status macam-macam tuh. Ya, kalau masuk alam kubur tak bisa dimasukkan, istrinya pun tak mau itu masuk. Itu hukum sudah hilang. Maka di akhirat apa yang berlaku? Nah ini keimanan kita yang menjadikan semua bekal tadi menjadi salih. Itulah yang dibawa pulang. Itulah yang dibawa pulang. Nah semua perbuatan yang diikutkan menjadi salih itu berubah namanya menjadi hasanah. Saya contohkan ya supaya jelas betul. Dengan contoh itu menjadi jelas sebuah teori dan sebuah tuntunan. Ini ada gelas, isinya ada air minum. Ini saya ambil dengan tangan kanan, lalu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bukan ingin tunjukkan saya haus, bukan. Tidak serius ya, kan diniat dalam hati, hanya ingin menunjukkan saja. Karena itu minumnya tak banyak. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, paling singkat Bismillah, setelah itu tutup dengan Alhamdulillah. Simpan kembali. Saat ini betul bismillahnya disandingkan dengan niat karena Allah, maka perubahan ini terjadi. Perbuatannya bukan sekedar amal menjadi saleh, disebutlah hasanah. Nah, fungsi airnya menghilangkan haus. Fungsi bismillah merubah sifat itu menjadi hasanah, sehingga dengan perbuatan hasanah muncul bekal akhirat. Itulah yang kita sebut pahala. Ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Berapa nilainya? 10. Dari mana informasinya? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai ibadah, dia tidak kehilangan dunianya, melainkan dia mendapatkan tambahan pahala untuk bekal akhiratnya. Jadi ini tak ikut ke alam kubur pun tak akan ikut. Airnya keluar lagi menjadi kotoran dunia. Yang dibawa pulang saat meninggal, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itunya. 10 dapat pahalanya. Menghitungnya bukan begini, 1, 2, 3, 4 tak terlalu sedikit. Ya, Anda datang ke masjid untuk berniat ibadah, baru sampai belum dilakukan ibadahnya di hadis Muslim. Itu 25 kebaikan. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Sampai akhirnya. Itu yang dibawa pulang. Nah, kembali ke awal. Ini kita belum mulai, ini baru mukadimah ini. Kan tadi saya baru mengingatkan supaya kita perbaiki niat kan? Nah, materinya belum ini. Sampai jam berapa kita? Ya boleh, silakan sampai jam 10. Ulun pesawat jam 8. Ya. Kembali lagi. Nah itu yang dibawa pulang itu ya hasanahnya saat kembali kepada Allah. Kalau dunianya selesai, karena itu dunia disebut fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua rusak. Dunia itu sifatnya rusak. Dana yadnu dunuan, sesuatu yang rendah, yang kecil, yang dekat, rendah, rusak. Jadi apapun kalau tidak dipakai di dunia itu rusak. Kalau tak percaya silakan nih gelas simpan saja, tak usah diapa-apakan, kotor, rusak. Rumah bangun jangan pakai setahun, rusak. Semua rusak. Beli elektronik tak usah dipakai 2 tahun, rusak. Itulah dunia. Jadi kalau ada orang berebut dunia itu kurang sehat. Mengapa harus berebut yang rusak?